Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Semoga kabar kalian selalu sehat ya. Oke, ketemu lagi dengan Mrs. Nita di video pembelajaran daring. Nah, untuk pembelajaran yang pertama waktunya sudah habis ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran kedua, yaitu kita masuk ke pembelajaran tematik membandingkan pecahan. Nah, untuk membandingkan pecahan telah Mrs. Nita jelaskan waktu semester 2. Silahkan kalian cek di YouTube-nya Mrs. Nita, ada yang judulnya membandingkan pecahan sederhana. Nah, sekarang Mrs. Nita hanya akan mengingatkan kembali bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan ya. Oke, kita lanjut. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Di sini Mrs. Nita mempunyai 2 bambu ya. Untuk bambu yang pertama, Mrs. Nita bagi 2 sama besar. Nah, untuk bambu yang kedua, Mrs. Nita bagi 3 sama besar. Nah, bambu yang pertama itu 1/2 dan bambu yang kedua itu 1/3. Coba kalian bandingkan bambu mana yang paling besar, yang ini atau yang ini. Oke, yang ini ya, berarti 1/2 lebih besar dari 1/3 ya. Oke, lanjut ilustrasi berikutnya. Oke, ilustrasi yang kedua itu Mrs. Nita punya 2 bambu. Nah, untuk bambu yang pertama Mrs. Nita bagi 4 sama besar, jadi 1/4 ya. Oke, untuk bambu yang kedua Mrs. Nita bagi 6 sama besar, jadi 1/6. Oke, mana yang paling besar? Yang ini atau yang ini? Nah, yang ini ya. Nah, berarti 1/4 lebih besar dari 1/6 ya. Oke, Mrs. Nita ingatkan, lebih besar itu lambangnya terbuka ya. Kalau lebih kecil lambangnya tertutup. Oke, ilustrasi yang ketiga. Nah, Mrs. Nita mempunyai 2 bambu. Untuk bambu yang pertama, Mrs. Nita bagi 4 sama besar. Nah, lalu 2 potongan diambil sama temennya Mrs. Nita, jadi 2/4. Nah, untuk bambu yang kedua, Mrs. Nita bagi 3 sama besar. Nah, 1 potongan diambil sama temennya Mrs. Nita, jadi 2/3 ya. Coba perhatikan lebih besar yang mana? Yang ini ya, berarti 2/4 lebih kecil dari 2/3. Oke, next. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya ya. Oke. Pada bilangan pecahan itu ada yang disebut dengan pembilang, ada yang disebut dengan penyebut ya. Nah, ini pembilang dan ini penyebut ya. Yang atas itu pembilang dan yang bawah itu penyebut. Nah, kesimpulannya adalah jika pembilang angkanya sama, maka apabila penyebut angkanya lebih kecil itu, maka bilangannya semakin besar. Nah, contohnya ini yang pertama. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini pembilangnya sama, Nah, di sini pembilangnya sama 1. Nah, kita lihat penyebutnya angka mana yang lebih kecil. Nah, angka 2 ya. Penyebut itu yang bawah ya, ingat ya. Nah, maka 1/2 lebih besar dari 1/4. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua itu pembilangnya juga sama.
2 ya, sama. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya, mana angka yang lebih kecil ya, angka 3. Nah, berarti 2/4 lebih kecil dari 2/3 ya, karena lebih besar 2/3 ya, soalnya penyebutnya lebih kecil. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga juga pembilangnya sama, 3. Nah, sekarang kita cari mana penyebutnya yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu adalah 3/3. Jadi 3/4 lebih kecil dari 3/3. Oke, diingat ya. Kesimpulannya adalah jika pembilang angkanya sama, semakin kecil penyebut, maka bilangannya semakin besar. Atau bila angka yang atasnya sama, nah semakin kecil angka yang bawah itu, maka bilangannya semakin besar. Ya, lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada 2 soal. Soal yang pertama itu adalah 1/6, 1/8. Nah, di sini pembilangnya sama. Nah, sekarang kita lihat mana penyebut yang angkanya lebih kecil. Angka 6, berarti 1/6 lebih besar dari 1/8. Oke, soal yang kedua. Di sini juga pembilangnya sama, 5 ya. Sekarang kita cari mana penyebutnya yang lebih kecil ya, angka 9. Jadi 5/10 lebih kecil dari 5/9. Oke, lanjut. Oke, silahkan kalian perhatikan lagi ilustrasi berikut ya. Di sini yang pertama Mrs. Nita mempunyai 2 kue. Nah, kue yang pertama Mrs. Nita bagi 2 sama besar ya. Nah, terus satu kuenya lagi diambil sama temennya Mrs. Nita. Jadi 1/2 ya. Nah, kue yang kedua itu Mrs. Nita potong sama besar, potong 2 sama besar, dan kue yang kedua ini tidak diambil ya, utuh ya, jadi 2/2. Nah, sekarang kalian bandingkan kuenya lebih besar yang mana, yang ini atau yang ini. Jelas ya dari gambar lebih besar yang ini, berarti 1/2 lebih kecil dari 2/2. Oke, ilustrasi yang kedua ini Mrs. Nita mempunyai 2 kue. Nah, 2 kue ini Mrs. Nita bagi 4 sama besar. Nah, dan untuk kue yang pertama 3 diambil sama temennya Mrs. Nita. Nah, jadi 1/4. Nah, untuk kue yang kedua diambil 2 sama temennya Mrs. Nita. Jadi 2/4. Nah, sekarang kalian bandingkan lebih besar yang mana? Kue yang ini atau yang ini? Oke, udah jelas ya, lebih besar yang ini. Berarti 1/4 lebih kecil dari 2/4. Oke, ilustrasi yang ketiga. Mrs. Nita juga mempunyai 2 kue. Nah, 2 kue ini Mrs. Nita bagi 8 sama besar. Nah, untuk 5 kue diambil sama temennya Mrs. Nita, jadi 3/8. Nah, untuk kue yang kedua diambil sama temennya Mrs. Nita 3, jadi 5/8. Nah, sekarang kalian bandingkan kue mana yang paling besar? Kue yang ini. Berarti 3/8 lebih kecil dari 5/8. Oke, kita lanjut ke kesimpulan ya. Tadi Mrs. Nita bilang bahwa pada pecahan itu ada yang disebut pembilang, ada yang disebut penyebut. Pembilang itu ingat ya, yang atas, penyebut itu yang bawah ya. Oke, untuk kesimpulannya adalah jika angka penyebutnya sama, ya penyebut itu yang bawah ya. Nah, jika angka penyebutnya sama, maka
semakin besar pembilang, nah semakin angka yang atas besar, maka semakin besar bilangannya ya. Nah, Miss Tita ulangi, jika penyebutnya angkanya sama, maka semakin besar pembilang, angkanya atau bilangannya semakin besar ya. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini ada 1/2, 2/2. Nah, di sini penyebutnya sama, 2. Nah, sekarang kita cari bilangan mana yang angkanya lebih besar. Nah, angka 2. Yang ini 1, yang ini 2. Berarti yang besar itu yang 2 ya. Nah, jadi 1/2 lebih kecil dari 2/2. Oke. Yang selanjutnya, yang kedua, itu ada 1/4 dan 2/4. Nah, di sini juga penyebutnya sama ya, 4. Nah, sekarang kita cari mana pembilang yang lebih besar, 1 atau 2? 2 ya, berarti 1/4 lebih kecil dari 2/4. Ya, lanjut ke yang ketiga. Di sini ada soal 5/8, 3/8. Nah, di sini juga penyebutnya sama, 8. Nah, sekarang kita cari mana pembilang yang angkanya lebih besar. Nah, yang 5 ya, berarti 5/8 lebih besar dari 3/8. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, ini adalah contoh soal ya, atau latihan soal. Silahkan kalian kerjakan di rumah ya latihan soalnya. Di sini berilah tanda lebih besar atau lebih kecil pada soal di bawah ini ya. Nah, yang ini urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil ya. Mana pecahan yang paling kecil diurutkan ya. Oke. Mrs. Nita ingatkan ya, jika penyebut angkanya sama, semakin besar pembilang, maka bilangan semakin besar. Atau sebaliknya, jika pembilang angkanya sama, semakin kecil penyebut, maka bilangan semakin besar ya. Oke, mudah-mudahan dapat diingat dan dipahami oleh kalian semua. Nah, apabila belum dimengerti, boleh tanyakan langsung ke Mrs. Nita. Oke, silakan kerjakan tugasnya di buku tulis. Kalau sudah selesai, fotokan ke Mrs. Nita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.